Semangat pagi, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, selamat, dan sukses selalu. Dewasa ini ada tren yang sangat menarik sekali, bahwa perkembangan-perkembangan teknologi dan informasi yang segitu cepatnya dan bisa menjangkau seluruh desa-desa yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, ada tren yang sangat menarik bahwa bukan lagi orang desa yang banyak berkunjung ke kota, tetapi sebaliknya, justru orang kota yang juga banyak membangun bisnis-bisnis di perdesaan. Nah, sebagai orang yang berada di desa atau pemuda-pemuda yang berada di desa, kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua, banggalah kita hidup di desa. Dan kita mempunyai peluang bisnis yang sangat luar biasa yang dapat dikembangkan oleh teman-teman. Ada 7 peluang usaha yang dapat dikembangkan anak-anak muda di perdesaan. Yang pertama adalah menjual produk-produk di perdesaan. Produk-produk di desa kita pahami biasanya adalah produk-produknya melimpah. Kesulitan terbesar di desa kita adalah terhadap penjualan produk-produknya. Nah, baik produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan, dan produk-produk lain yang ada di desa. Nah, oleh karena itu, kesempatan buat anak-anak muda semua, bagaimana cara kita melakukan bisnis atau usaha jual beli produk-produk yang ada di perdesaan. Bagaimana cara melakukannya? Maka tahap awal pilihlah produk-produk yang jumlahnya besar, ketersediaannya terus-menerus, kemudian kita cari peluang pasarnya kemana, kemudian tentukan cara kita melakukan penjualannya, bisa dengan cara konvensional, dan untuk sekarang tentu kita bisa menjual produk-produk dengan cara online, sehingga pasar kita tidak hanya di daerah-daerah yang dekat, tetapi kita juga bisa menjangkau wilayah seluruh Indonesia dan bahkan menjangkau pasar-pasar dunia. Kemudian yang kedua adalah membangun industri-industri kecil atau membangun industri dari produk-produk perdesaan. Ketersediaan bahan baku yang banyak dan melimpah pada umumnya, maka sangat potensial bagi kita untuk bisa membangun industri-industri yang ada di perdesaan. Industri apa saja yang kita bangun di perdesaan? Yang pertama adalah kita bisa membangun industri seperti pengolahan makanan, pengolahan minuman, pengolahan produk-produk kesehatan atau obat-obatannya, kemudian buat kemasannya yang baik dan standar, kemudian lakukan analisa pasarnya. Bukankah sekarang produk-produk dari perdesaan menjadi tren yang sangat menarik untuk kita? Ya, sehingga kita bisa melakukan penjualan dari produk-produk yang dihasilkan. Tentu dengan membangun industri mempunyai nilai tambah yang lebih. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pertanian. Lakukanlah pertanian dengan menanam produk-produk unggul, produk-produk dengan kualitas ekspor, sayuran, buahan, ataupun tanaman-tanaman obat. Tentu karena di desa ini banyak sekali pupuk-pupuk dan lain-lain yang bisa gunakan, maka lakukanlah dengan bebas bahan kimia atau yang lebih kenal kita dengan cara sekarang adalah pertanian-pertanian organik. Kemudian apalagi penyediaan bibit-bibit yang baik dan produk-produk unggulan lainnya. Lakukanlah sesuatu yang lebih produktif dan sedikit berbeda, namun dapat menjadi ciri khas di tempat kita masing-masing. Kemudian yang keempat adalah membangun peternakan. Kita tahu bahwa Indonesia masih kekurangan daging. Sebagian kita adalah import, daging sapi import, kambing banyak import, kemudian ayam pun sebagian kita ada yang import. Nah, ini menjadi peluang besar dari perdesaan untuk menopang kebutuhan-kebutuhan di perdesaan maupun kebutuhan-kebutuhan di perkotaan. Ternak yang sangat menarik apa? Ternak sapi, ternak kambing atau domba, ternak ayam, dan lain-lain. Tinggal tingkatkan kemampuan, karena membangun peternakan dan bisnis peternakan dengan kemampuan dan profesional yang baik, itu keuntungannya bisa berlipat ganda. Kemudian yang kelima adalah bisnis terkait dengan perikanan. Kebutuhan ikan juga sangat besar, tidak hanya mengandalkan ikan-ikan yang di laut, tapi juga ikan air tawar tentu sangat diminati. Lakukanlah dengan cara konsisten dan terus-menerus, lakukan dengan cara yang lebih baik, tentu hasilnya ini akan menjadi luar biasa. Kemudian yang keenam adalah membuat atau membangun toko-toko untuk kebutuhan kita sehari-hari. Memang ini mungkin agak sulit untuk menjadi besar, namun kebutuhan pokok ini tidak bisa ada habisnya. Jadi bisa menjadikan pendapatan kita sehari-hari. Namun saran saya, jika membangun toko untuk kebutuhan sehari-hari, maka bangunlah toko yang lebih modern dengan konsep-konsep yang konsep minimarket, sehingga dapat tahu kita perkembangannya, tahu pencatatannya dengan baik.
Ada baiknya lagi kalau kita gabungkan sekaligus dengan usaha PPOB, adalah Payment Point Online Bank atau untuk pengisian pulsa, pulsa telepon, pulsa listrik, transfer uang, sehingga mempermudahkan masyarakat yang ada di perdesaan untuk mencapai kota-kota yang ada di luar di desanya. Kemudian yang ketujuh yang sangat menarik juga adalah tokoh alat-alat pertanian dan penyewaan alat-alat pertanian. Bisa bibit pertanian termasuk juga pupuk. Kemudian juga biasanya sangat jauh dari desa, maka kita lihat kalau memang belum ada tersedia di desa, maka ini sebagai peluang yang menarik untuk teman-teman bisa bangun di perdesaan. Demikian juga dengan alat-alat pertanian dan permesinan yang terkait dengan pertanian. Tentu kalau beli itu mahal, sehingga alangkah menariknya kalau kita bisa menyediakan alat-alat pertanian tersebut, kemudian kita lakukan sewa, sehingga masyarakat tidak harus membeli, dapat menggunakannya, sehingga untuk meningkatkan produktivitas dari produk-produk pertaniannya mereka. Nah, inilah ketujuh hal yang sangat menarik yang bisa menjadi peluang anak muda yang berada di perdesaan. Lakukanlah dengan cara survei kecil-kecilan. Inilah 7 peluang usaha anak muda di perdesaan yang dapat kita kembangkan. Dalam video selanjutnya nanti kita akan bahas satu persatu dari 7 peluang ini, bagaimana cara menjalankan 7 jenis usaha anak muda di perdesaan ini. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan lakukan subscribe untuk mendukung channel bisnis dan manajemen ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Semangat pagi!